bertemu, berbincang bersama batu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Betemui TV. Oke. Kali ini kita kedatangan tamu ya, yang luar biasa. Siapa dia dan apa profesinya yang kali ini yang kita cari? Lihat dulu nih, apa dan bagaimana profil dari teman kita ini. Kita mulai. Sudah. Udah ya. Udah. Baik. Kembali lagi ke Betemui TV. Baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bawa aura-aura puasa ini, Bro ya. Oh iya benar. Benar. Harus pakai itu, Pak. Iya. Baik. Kali ini kita kedatangan tamu. Saya lain dulu nama teman saya namanya Habibul Muttaqin. Ya. Dan dia adalah seorang seniman ya, berkecimpung juga di dunia musik ya, sudah lama. Bagaimana ceritanya dia, kita pengen tahu nih bagaimana awal mulanya dia juga meniti karir sampai sekarang, dan apakah pekerjaannya menyenangkan atau tidak sebagai seorang seniman, dan juga bagaimana dia bisa mensiasati ketika sekarang ada pandemi seperti ini untuk bisa tetap eksis di sini. Baik, kita akan mulai. Brother, WhatsApp tidak boleh sentuh tangan kita seperti itu. Oke, karena kita nggak boleh sentuh tangan, Pak. Iya, Kita benar. lagi pandemi ini. Iya benar. Oke, kita nggak boleh sentuh tangan. Kita harus ikuti aturan. Iya, sip. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Seperti yang dilihat sama si Denipan. Ya, saya kira Anda COVID, Pak. Emang kurus dari awal. Saya kira terserang gitu, Pak. Alhamdulillah ya. Baik. Bagaimana Bib? Saya sebenarnya pengen tahu banyak tentang profil Habib sendiri nih, tentang pekerjaan terutama. Karena kan dunia seni ini luas ya, termasuk dunia seni musik terutama. Awal karirnya itu kayak gimana, Bib? Dan apa sih keluh kesahnya Habib sendiri nih ketika ada di dunia musik itu seperti apa? Ketika meniti awal karir Sebelum COVID ya. sebelum COVID. Jadi pertama kali untuk meniti karir ya, atau simpelnya aja terjun lah ke dunia musik itu sebenarnya kalau Terjun, bahasanya gitu, terjun ya. Terjun. Jadi awalnya tuh memang minat sama musik itu dari kecil. Dari dari TK. Jadi dulu waktu TK ini kan ada kayak perpisahan gitu kan. Oh, perpisahan. Perpisahan gitu kan kalau Iya. misalnya kita mau Wisuda TK. wisudaan TK gitu kan. Jadi karena didengarkan ada dulu salah satu guru saya juga di TK itu senang dengar saya nyanyi, Pak. Jadi waktu itu dia bilang gimana kalau misalkan Habib nyanyi waktu acara perpisahan. Oh iya boleh Bu. Dia bilang gitu, mau gitu. Terus tak kasih tahu orang tua juga dukung kan. Yang namanya masih kecil kan. Akhirnya ya dari situ berkembang mulai SD ikut lomba-lomba nyanyi kayak gitu, sampai ya sempat berhenti juga waktu masih SMP itu udah nggak pernah main musik lagi. Kemudian masuk di SMA tempat saya ini, kebetulan SMA-nya ini terkenal dengan SMA seni gitu. Jadi udah kayak muncul lagi nih hasrat untuk berkesenian lagi nih, main musik lagi nih, pertama main musiknya. Akhirnya ya sampai sekarang terus
mulai kayak ada tawaran-tawaran apa namanya ngisi-ngisi kayak di restoran kayak gitu kan, restoran, acara-acara nikahan kayak gitu-gitu. Nikahan kecuali sunatan ya. Kalau sunatan enggak. Kesenatannya kalau tahu kan sallallahu Allah gitu. Kalau misalkan sunatan pakai acara akustik kan Pak. Iya, kebetulan langsung banyak tawaran juga kan sampai main ke pulau, ke Gili juga. Ke Gili juga. Ke Gili juga, ke Gili. Dah. Jadi kalau untuk bilang sejarahnya tuh dari saya kecil. Dari kecil. Oke. Jadi perjuangannya lumayan udah lama banget ini. Gitu. Kalau misalkan memang minatnya memang dari kecil saya untuk masalah musik. Kebetulan juga orang tua saya kan senang musik ya. Cuma bedanya orang tua saya gambus. Gambus ya. Oh gambus ini pakai celana gitu ya. Anaknya larinya ke yang lain. Yang lain. Iya. Oke. Kemudian kan Habib juga nggak mungkin main sendiri kan? Pasti ada teman-teman juga. Apakah teman-teman ini juga kapan kenalnya? Kapan mulai kenal untuk mulai ngeband lagi itu kapan? Kalau apa namanya? Kayak bikin grup pertama kali kayak gitu. Grup pertama kali gitu ya. Itu tuh kalau dulu waktu saya zaman SMA itu di Mataram itu apa masih sering-seringnya festivalan musik kayak gitu. Tiap SMA hampir setiap tahun itu pasti ngadain. Pasti ngadain festivalan dari situlah kenalan, saling tukar nomor kontak, gitu. WA-WA-an, PDKT akhirnya jadian. Lain Pak. Jadi kenalan gitu kan, akhirnya ngobrol-ngobrol nyambung. Gimana kalau misalkan kita buat grup nih? Kita buat grup akustik kan, kayak gitu. Akhirnya ya mulai dari apa namanya kayak ngamen gitu lah, ngamen uji mental lah bahasanya gitu ya. Dulu sebelum ngamen dilarang. Sebelum diangkut sama Pol PP. Kalau sekarang udah diangkut Pak. Iya. Jadi itulah ketemu di festivalan, kenal kayak gitu, terus gimana kalau misalkan kita buat grupnya ayo gitu kan. Oh ayo buat grup, akhirnya coba terus gimana ya, kalau untuk masalah teman-teman bermain kayak gitu sebenarnya banyak sekali ya. Banyak sekali, dan itu memang kalau untuk saya sih rata-rata saya bertemu tuh memang waktu festivalan kayak gitu, dan sebagiannya lagi ketika saya sudah benar-benar terjun di dunia musik kayak gitu. Soalnya kan kayak misalkan yang main musik di Mataram ini banyak sekali lah kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan di daerah sini nih ada restoran nih, ada pemain musiknya kayak gitu. Nah, di restoran ini juga ada nih, nggak satu, banyak sekali pemain musik di Mataram. Akhirnya ya saling kenal kayak gitu kan. Akhirnya ya itulah. Kira-kira nih Bib, untuk honor pertamanya berapa? Dulu waktu pertama-tama tuh ketika awal-awal tampil itu apakah memang langsung nerima banyak atau bagaimana gitu? Kalau pertama kali itu ingat saya tuh, itu acara nikahan waktu itu. Pertama kali si akustikan itu cuma dikasih makan. Dikasih makan? Cuma dikasih makan aja. Dikasih makan, habis itu dah terima kasih. Gitu. Awalnya nggak dikasih uang. Cuma apa namanya dikasih makan kayak gitu. Terus lama-lama ya mulai berkembang lah gitu kan. Dari awalnya cuma dikasih 25.000, makin lama udah sampai 50, dan sampai sekarang ya alhamdulillah lah, lumayan lah. Kalau rata-rata pemain musik di Mataram ini 125 maksudnya. Sekarang rata-rata 125, tapi itu berproses ya. Tadi saya dengar cerita tentang di Gili, jadi pernah ke Gili juga, pernah main di Gili juga. Tapi kan yang namanya pemain musik nih gitu, itu kan nggak mungkin banyak lah gitu, atau nggak banyak juga sih yang memang kenal namanya dunia malam dan segala macam. Pasti kan itu drugs, everything. Apakah teman-teman yang mainnya Habib khususnya gitu, atau Habib sendiri pernah ngerasain itu, terjebak di satu kondisi yang memang banyak orang seperti itu dan kita pun kena gitu akhirnya? Kira-kira ada nggak kenanya seperti itu? Kalau itu nggak bisa kita pungkiri ya, kalau misalkan kita sudah masuk ke dunia musik itu namanya kayak alkohol terus drugs itu memang kayak
tidak ada di sekitaran kita lah kayak gitu. Apalagi kita sudah masuk ke daerah pariwisata kayak gini kayak gitu kan, itu sudah hal yang lumrah lah kayak gitu. Iya. Kan? Kalau untuk teman-teman saya sih ya pasti ada lah, pasti ada yang sudah merasakan namanya drugs lah kayak gitu kan. Ya kalau untuk saya sendiri sih hampir tapi tidak sampai terjerumus lah kayak gitu. Jadi masih ingat lah kayak gitu, ini hobi loh saya bilang kayak gitu. Ini hobi, masa pasti kalau misalkan saya masuk ke dunia hal-hal yang kayak drugs kayak gitu, terus alkohol segala macam kayak gitu, itu enggak, jadinya musik saya nggak bisa saya nikmatin kayak gitu. Kalau orang bilang kan biar kita bisa nikmatin musik itu, ayo kita bahasa sininya kemang juluk ya, ada mic. Nah biasanya kayak gitu kan. Kalau untuk saya tuh nggak masuk kayak itu, jadi iya, jadi alhamdulillah lah tidak sampai. Alhamdulillah. Oke, ini saya akan tanyakan nih, sekarang COVID nih. Apakah ini mempengaruhi di berkesenian gitu? Apakah memang masih aktif kah jalan untuk pergi ngamen lah kak, bahasanya kita gitu ya, kita pergi ngamen ini masih yang aktif nggak gitu kira-kira? Kalau untuk ngamen ya itu sudah benar-benar kita kena lockdown Di rumah aja. Di rumah aja kayak gitu. Soalnya gimana, lahan tempat kita untuk mencari uang lah bahasanya itu kan kayak restoran terus kayak kafe kayak gitu, klub kayak gitu kan, itu kan sudah pada nutup semua gitu. Nah, jadi ya nggak ada lagi tempat kita untuk bernaung sekarang ini di dalam keadaan COVID ini, jujur aja. Oke. Semua teman-teman saya tuh semuanya yang musisi-musisi itu pada bingung semua nih. Lagi bingung gimana cara mengatasi ya namanya kan nggak tahu ya. Mungkin alhamdulillah kalau misalkan ada teman-teman musisi ini yang sudah punya tabungan kayak gitu. Kita menabung lah, aja menolong. Oke. Tapi ada juga teman-teman itu yang nggak sempat nabung lah kita bilang kayak gitu kan, akhirnya setelah kena pandemi ini bingung ya. Iya. Soalnya udah nggak ada pemasukan lagi. Nah sekarang saya nih Abdul sendiri, apakah selain dari musik, apakah ada pemasukan lain selain dari musik sekarang? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sudah saya setahun ini jadi guru honor. Guru pak? Iya, jadi guru honor. Kayak gini juga jadinya? Iya. Sama anak-anak begini juga pak? Jadi paginya itu jadi pak guru, malamnya jadi artis. Oh, jadi sekarang jadi guru, dan sekarang kan juga kebetulan sekolah break juga kan? Iya benar. Otomatis break juga. Dan sekarang sudah, kalau nggak salah sekitar udah masuk 2 bulan, ya kan itu anak-anak SD udah libur. Jadinya kerjaan kita mungkin juga sama juga kan? Iya, sama juga. Sama, saya datang ke sekolah seperti itu, dan tapi itu membantu ya? Iya, sangat membantu sekali, soalnya gimana ya? Ya walaupun kita berdiri kayak di guru honor lah kayak gitu kan, walaupun tidak seberapa kan, tapi tetap ada yang masih kita bisa harapkan kayak gitu. Ya untung saja waktu itu saya sudah sebelum COVID ini terjadi, ini saya sebenarnya berpengalaman waktu zaman gempa itu pak. Iya. Jadi waktu zaman gempa tuh saya belum ada kerjaan, masih main musik aja nih. Ketika datang gempa itu, kosong langsung pemasukan, nggak ada sampingan segala macam gitu, karena saya cuma fokus di musik waktu itu. Akhirnya ya mungkin karena saya juga punya trauma gitu ya, jadi mulai berpikir lah, ini nggak bisa di musik terus. Ini kita harus punya pegangan lain selain musik, karena udah saya rasakan sendiri loh itu kan. Akhirnya mulai berpikir lagi, dan juga saya ini kan lulus di PGSD, guru jadinya ya? Guru kan. Jadi daripada nganggur pak, susah-susah didapat gelar di belakang 4 tahun lagi pak? PD itu syukur 4 tahun pak. Ini lolos. Udah semesternya panjang ya. Iya. Aduh.
Udah kayak karet aja tuh Pak. Makin melar kayak gitu tiap tahun. Oke Pak, Jadinya udahlah. Kayaknya memang, dimanfaatkan. dimanfaatkan itulah juga orang tua kan. Udah sarjana kayak gitu manfaatkan. One, two. Oke, pertanyaan terakhir nih bro. Kira-kira apa sih pesannya? Oh dulu. Jangan tentang jodoh ya. Enggak tentang jodoh. Ya. Kita nggak bahas tentang jodoh karena nanti ada yang lebih berpengalaman menanyakan itu daripada saya, Pak. Siap. Saya pun ini ngulur maju Pak. Aduh. Oke. Ini pertanyaan terakhir buat Ya. Habib. Kira-kira apa sih pesannya buat teman-teman nih yang pengen merintis dari awal untuk menjadi seorang seniman, Ya. khususnya juga musisi gitu. Apa sih pesannya buat mereka? Iya. Pesan ya. Jadi kalau semisalkan kalian itu ya, kalau sudah misalkan udah rasanya punya bakat loh nih. Ih, saya suka nyanyi kayak gitu, atau saya suka main drum atau main gitar kayak gitu. Eksplorasi aja. Nggak masalah. Nggak haram kan? Iya sih. Dan kita berkarya kan. Sesuatu yang indah lah kayak gitu kan. Jadi jangan takut untuk explore diri lah kayak gitu. Sampai sempat beli motor ya dulu. Iya, Bolak-balik lagi motornya ganti-ganti lagi. dari musik kita. Dari musik kita. Oke. Sekarang sudah pakai motor lain, Pak. Ya, jadi jangan takut untuk mengeksplor diri. Kalau misalkan memang rasanya pasti kita sudah merasakan sendiri kan. Ih, saya ini senang sekali nyanyi kali gitu. Kayaknya pengen ditekunin kayak gitu atau pengen dikembangkan lagi. Ya udah jangan takut. Kayak gitu. Keluarkan aja kayak gitu, nanti sering-sering kayak misalkan datang-datang ke acara-acara kayak gitu kan, acara-acara musik atau apalah kayak gitu, pertemuan musik itu di sana tempat kita bisa bersosialisasi nanti kan, saling tukar ilmu karena kayak gimana, terus saling belajar kayak gitu. Kalau saya dulu seperti itu sih. Nah, jadi nggak usah ragu kalau misalnya memang merasa punya bakat. Iya. Oke, good. Terima kasih brother. Terima kasih, pesannya luar biasa bagi teman-teman yang mau coba untuk jadi seorang seniman. Ini saran yang keren dari teman kita. Itu pasti capek, perjuangan tuh pasti capek. Tapi kalaupun kalian juga punya yang lain, kalian punya gelar di dada kalian, manfaatkan gelar juga. Dan kita juga ini mengabdi juga untuk bangsa. Oke, terima kasih. Itu aja semua. Terima kasih. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Kembali lagi nanti di acara kita yang lain, di season yang lain dengan tamu-tamu yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.